Jadi kalau dibilang bukan Reza nggak dapat royalti, tapi mereka pada bilang kan ini berarti duit Reza miliaran dong. Pastinya. Miliarannya dari mana? Lagu itu luar biasa loh. Iya enggak mas, sampai mama mau meninggal dia pegang kapan mas nyanyi lagi dan TV, insya Allah. Mudah-mudahan mah kalau semua udah di garis tangan Reza nggak akan meleset, insya Allah dengan jalannya. Kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku, kau putar cerita sehingga aku yang salah. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Hari ini saya kedatangan, atau saya juga mengajak bertemu dengan Reza Herlambang. Lagi viral banget. Insyaallah Mas. Halo viral. Sehat. Halo viral. Halo Reza. Saking viralnya sampai harus viral. Insyaallah. Ya apa kabarmu, gimana sekarang? Sehat alhamdulillah Mas. Sehat alhamdulillah. Jasmani rohani insyaallah sehat. Iya, kamu lama menghilang, tahu-tahu muncul dengan kehebohan yang sedemikian rupa. Iya, itu aku juga. Sebetulnya sih menghilang enggak mas. Jadi gini. Kamu berkegiatan? Kegiatan masih, alhamdulillah. Okay. Berkegiatan masih proses untuk aktivitas masih ada. Cuma mungkin kalau orang Jawa bilang tuh belum jejak gitu, belum. Nah, tapi insya Allah. Sorry, aku nanya umur boleh dong? Boleh, 36 mas aku. Wow, masih muda banget. Enggak lah, 36. Aku 53. Oh iya, nggak apa-apa kan masih kelihatan muda. Enggak, kamu 36. Wow, masih 36. Berarti aku jadi ingin bertanya ke belakang adalah waktu kamu aktif berkiprah umur berapa ya dulu itu? Aku udah dengar cerita-cerita kamu. Cuman aku mau tahu aja aktif berkiprah waktu itu, meskipun kamu bukan dari kamu. Rencananya bahwa itu orang tua. Bener. Kapan itu? Sebetulnya kalau berkiprah tuh dari 6 tahun sih mas. Aku udah mulai. Udah nyanyi. Jadi 6 tahun tuh memang udah diikutin lomba. Almarhum Mabu Kasur, Desaku yang kucinta. Dulu lomba itu sampai ikut bintang radio. Ikut lomba sampai Asia Bagus 99. Makanya aku melihat kamu yang di Asia Bagus juga berprestasi gitu ya. Disitulah kamu muncul. Di situ muncul. Akhirnya bikin album di 2001 sempat sama Mas Rian Kyoto waktu itu. Oh, Mas Rian. Mas Rian sama Omus Mujiono bikin. Cuma memang karena masih ABG jadi ya album ABG-an. Nah, 2004 itu betul-betul baru bisa dibilang kakiku nginjek di industri musik secara 18 tahun lalu ya. Yes. 19 tahun lalu. 19 tahun 2004 waktu itu. Bikinlah, karena aku kan basicnya memang SMP waktu itu anak-anak breakdance mas. Iya, kamu aktif banget waktu itu. Seneng ngedance. Akhirnya mungkin karena mama melihat itu, almarhum, dibuatlah sambil ngedance gitu. Jadi memang dari umur 6 tahun sampai aku 2009 tuh sebenarnya masih nyanyi mas. 2009, jadi masih 15 tahun lalu. Iya, 2009. 2009 itu lagu Menyesal yang mungkin bisa dibilang karyaku. Lagu Menyesal tuh Bila Cinta Tak Lagi Untukku. Lagunya Mas Yofi. Oke. Jadi itu lagu baru keluar, lagi bisa dibilang lagi baru on. Kejadian lah bisnis mama dan papa down. Di 2009 akhir kan itu kan. Dan masuk 2010 berat semuanya. 2010 pokoknya ya mengalami sesuatu ya. Pindah dunia lah. Benar-benar pindah dunia. Artinya bahwa mengalami sesuatu. Yes. Dari 2010 ke sampai sekarang. Jadi gini, 2010 sampai sekarang itu sebenarnya proses. Aku 2010 dikasih kesempatan sama Pak Rahayu. Waktu di kontrak pertama. Iya, di kontrak Pak Rahayu pertama kali. Jadi Pak Rahayu itu ketemu sama aku 2010. Aku telepon dia. Pap mau ketemu dong gitu. Mungkin nih Reza nih mau ngajak bisnis atau do something apa yang buat dia bisnis. Karena berpikir di pikirannya teman-teman masih Reza Herlambang mau do bisnis. Oke, datang. Begitu aku datang kaget dia. Ngelamun, nggak bisa ngomong apa-apa, speechless karena mungkin it's not ekspektasi dia kan gitu loh. Tiba-tiba
Pak aku susah Pak, minta tolong Pak gini. Dikasih lah aku bikin lagu satu sama dikasih uang. Bikin lagu satu apa? Dibikinin lagu sama dia, Jomblo. Dibikinin sama akhirnya setelah itu dibikinin Jomblo, dan satu lagu lagi dibikinin sama Risna Oris, Cinta Tak Pernah Salah. Oke, itu sebagai penyanyi. Sebagai penyanyi. After itu 2011 karena kehidupan lain-lain, aku tinggallah di rumahnya DJ Sumantri. Oke. Di apartemen di Casablanca di Sumantri. Tinggal sama dia, bantu direct dia vokal karena mungkin aku punya sedikit pengalaman dari vokal, tahu musik, bantu. Tapi di situ kan kamu udah perubahan hidupmu udah jelas tuh, bahwa kamu sudah tidak seperti Reza Herlambang. Oh, udah berubah 2004, Mas. Sudah pindah dunia itu. Betul. Ya kan? Sudah pindah sekali dunianya. Itu kan pertempuran diri kamu luar biasa. Sebenarnya di situ tuh bergejolaknya luar biasa sih Mas gitu. Buat aku terutama karena pada saat itu Mama mengalami sedikit, Mama sudah almarhum ya, mungkin kalau dalam Islam kan aku nggak mau cerita secara detail. Tapi Mama mengalami gangguan mental yang cukup parah, mungkin Mas Anang mengerti lah. Nah itu jadi gangguan, jadi aku akhirnya tinggal di Sumantri itu setahun Mas. Jadi pulang pergi kalau bantuin apa dikasih duit sama Mantri, pulang. Oh, di Pamulang. Pulang ke Pamulang, naik kereta pulang, ngasih duit, nginep sehari, balik lagi ke Sumantri. Itu kamu lakuin? Aku lakuin. Sedangkan yang terbiasa itu kan berat. Bukan berat lagi Mas, dibilang tuh kalau nangis mungkin apa ya? Karena Reza berpikir gini, tapi si bego ini masih berpikir gini, ini mama papa lagi ngerjain aku apa ya gitu Mas. Itu masih berpikir. Kamu masih nggak percaya? Iya, nggak percaya Mas. Orang kejadiannya cepet. Nggak ada hitungan bulan, nggak ada hitungan minggu. Tiba-tiba aku disuruh keluar dari rumah. Ini cerita sedikit, jadi keluar dari rumah ke rumah tante. Sampai detik ini ya udah nggak balik ya ke rumah itu. Oke, berarti gone. Dan, nah di situ aku ngejalanin. Terus dikasihlah pertama project Sumantri itu bikinin lagu buat Tesarini dari Paiwan. 2011. Masuk 2011. Lagu yang Stalin. Biar teman-teman ingat lagi. Aku juga kan Reza yang bikin lagu ini kan. Iya Mas. Iya itu. Bisa guys. Hingga aku yang salah, kau ciptakan lagu tentang cinta, kau makhluk sempurna. Oke. Itu. Ketemu ini 2011. Berarti posisinya Reza pada saat itu DJ Sumantri. Udah di DJ Sumantri. DJ Sumantri adalah tokoh industri juga. Iya, aku kenal sama Malang Melintang. Betul. Beliau adalah orang yang juga aku kagum dengan karya-karyanya. Betul. Dan dia juga orang industrialis. Betul. Jadi sangat luar biasa. Betul, Mas. Berarti kamu dapat project ini di saat itu ditemenin DJ Sumantri. Iya. Aku lagi di studionya dia, tiba-tiba bisa bikin lagu nggak bro? Buat siapa kok? Aku bilang gitu. Ada buat Syahrini. Syahrini, aku bilang gitu. Aku nggak bisa bikin lagu kok, aku bilang gitu. Coba aja, katanya nggak apa-apa. Ada uangnya. Ini ada Pak Iwan. Oh, ketemu Pak Iwan. Ya, ketemu Pak Iwan. Terus tiba-tiba aku diajak ketemu sama Pak Iwan. Bikinlah aku melodi nih ceritanya. Ketemu sama Teteh di daerah Senayan. Tak kia cerita. Mau bikin lagu kayak gini. Dah bikin lah sama Reza. Ternyata cocok. Dibikin musiknya sama Sumantri. Ketemu Pak Iwan. Dan itu lagu pertama Reza. Itu lagu ciptaan pertama kamu. Wow. Di apartemen Sumantri itu juga bikinnya Reza. Di situ. Yang aku ingin tanyakan, karena aku udah baca beritanya kan, bahwa kamu tidak mendapatkan royalti sama sekali. Kok bisa? Gini, nah ini yang perlu aku klarifikasi. Jadi gini, aku itu bukan gak dapat royalti Masku. Oke. Jadi aku dapat. Oke. Cuman yang aku bingung itu kan gini Mas, dari mulai awal karena memang Reza produksi sendiri dari album pertama sampai sekarang pun Reza nggak masuk publisher mana-mana. Oh jadi kamu nggak punya publicist? Nggak masuk. Terus master albumku yang kemarin juga tidak pernah dikolek karena ya gitu aja. Yang ngedarin siapa? Mama. Yang ngedarin Sony. Tapi waktu itu Sony BMG Pak Ian. Kalau Pak Ian kan sudah kayak ayah Reza sendiri karena berteman sekali sama papa. Sampai sekarang masih udah kayak ayah sendiri gitu. Jadi cuman ini lagi baru mau diperpanjang katanya untuk master ini supaya ada di digital. Jadi lagu-lagu Reza tuh yang 3 album kemarin tuh nggak ada Mas di digital. Kamu punya album 3? Ya.
nggak ada digital. Nah, termasuk lagu ini. Jadi kalau dibilang bukan Reza nggak dapat royalti, tapi mereka pada bilang kan ini berarti duit Reza miliaran dong. Pastinya. Miliarannya dari mana? Lagu itu luar biasa loh. Iya enggak mas. Ya maksudnya ini aku juga cerita ini kan banyak juga yang di online. Sorry ini nggak bayar royalti. Aku bilang ini teh nggak ada hubungannya sebenarnya sama Teteh. Karena kan Teteh kan penyanyi. Iya dia hanya penyanyi. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya memang terus harus diluruskan. Ya nggak ada sama sekali hubungan sama Teteh. Justru yang harus diluruskannya adalah pihak label. Jadi pihak labelnya waktu itu Pak Iwan Pelangi Records ya. Pak Pelangi Records. Ya sampai sekarang pun sampai terakhir Reza masih dapat. Tapi kalau nilainya miliaran atau ratusan juta, aku nggak pernah terima sebanyak itu. Even 200 juta pun aku nggak pernah. Dapat berapa? Kalau boleh tahu, kalau mau mungkin Reza 100 lebih lah, dikit. Ya aku anggap 150 juta lah. Iya bisa. Itu pun 50 juta waktu itu pertama. Akhirnya aku nyewa kontrak rumah di BSD mas. Oke. Itu pertama kali bulan pertama. Kasbon apa ya? Hasil duitnya 50 Reza. juta dikasih sama Pak Iwan ngontrak rumah di BSD di Nusa Loka BSD. Jadi itu hasil Reza sendiri yang dulunya beli baju Gucci 60 juta nggak tahu. Lah kan bener itu cerita kamu loh. Aku tadi dengerin kamu sama siapa? Ferdi. Aku sama Ferdi ya dengerin. Allah mas itu podcast mau naik. Aku 2 hari semalam pas Kamis. Besok podcast naik. Aku sambil bilang ini beneran nggak sih dinaikin. Karena buat aku gini mas. Aku nggak mau buka ini 12 tahun. Buat aku adalah aku tidak terbiasa dengan terjun di industri ini dan Ray Mama bukan hal seperti ini. Terlepas baik atau buruk pun dengan hasil. Misalnya Ray sekarang viral. Aku selalu bilang viral tuh. Mungkin adalah kamu ya aku cuman saran dong. Iya. Karena aku juga ingin dengar kamu adalah sisi positif kamu yang harus kamu sampaikan. 12 tahun kamu berubah hidup sedemikian rupa drastis. Kamu stay, kamu kuat. Itu yang harusnya bisa kamu sharingkan ke banyak orang. Karena nggak banyak loh yang bisa. Ya kemarin naik Ferrari, naik Lamborghini, besoknya naik angkot. Naik bus. Waduh. Itu kalau imannya nggak kuat, dirinya nggak kuat, bisa loh. Sebenarnya gak kuat mas, cuman karena waktu itu mama juga dalam posisi mentalnya sebenarnya, jadi aku harus mama tuh sempat kamu anak waktu itu anak tertua kan? Kembaranku itu waktu itu posisinya dia lagi di Bandung dari kerja. Oke. Adikku masih SMA waktu itu mas. Berarti kamu paling tua? Paling tua karena kita kembar identik cuma beda 5 menit lah. Beda 5 menit. Dia lahir duluan, aku lahir belakangan. Tapi katanya kalau di Jawa kalau belakangan aku yang kakak, dia yang duluan. Betul. Jadi aku anggap dia kakak lah yang duluan kan. Dia gitu sama lah 5 menit. Perjalanan and then sedemikian drastis berubah. Ya. 50 juta aku sewa rumah di BSD. Itu dari lagu lagu apa judulnya? Kau yang telah memilih aku. Kau yang telah memilih aku. Dan after that sampai terakhir itu kadang-kadang aku masih dapat 1 juta, 2 juta. Tapi makanya itu yang aku bilang miliaran. Ya mungkin kalau Pak Iwan nonton demi Allah demi Rasulullah aku nggak. Kalau aku dapat miliaran ya mungkin aku pertama yang aku lakuin mas waktu itu aku udah bikin lagu. Pasti kamu akan bikin studio. Bisnis. Aku bikin single sendiri yang benar-benar aku bisa dapat mungkin job lagi nyanyi. Oke. Dan bisa ngangkat lagi derajat keluargaku lagi dari situ. Itu yang aku karena mama selama ini gimana ya mas supaya kamu nyanyi lagi, gimana ya mas supaya kamu nyanyi lagi, sampai mama meninggal. Ini bukan cerita kesedihan ya mas, semoga Allah ampuni semua dosa mamaku. Cuma dia bilang kapan mas nyanyi lagi, kapan mas tampil di TV lagi, insya Allah mah, mudah-mudahan insya Allah. Jadi kamu menciptakan lagu itu akhirnya banyak lagu. Sampai hari ini berapa lagu yang diciptakan? Aku ciptain lagu beberapa. Jadi termasuk Teteh Sarini, Pak Iwan, DJ Sumantri ya mas. Aku sampai aku masuk liang kubur mungkin nggak bisa ngebales jasa mereka. Benar. Karena buat aku akhirnya dari situ aku banyak dapat tawaran bikin lagu. Ada berapa lagu udah yang kamu ciptakan? Yang ingat? Ada Veteran Peto, ada yang di Malaysia, ada kurang lebih 10 lah mas. 10, oke. 10. Gak punya produser. Jadi kamu bener-bener lagu itu tak bertuan. Aku bukan gak mau ngurusin sampai teman-teman tuh pada bilang gini, Res tuh kamu tuh bodoh. Karena gini, aku bilang aku bukan bodoh karena aku harus mengatasi, ya hidup kan harus dijalanin mas sampai detik ini. Jadi aku terus
Gini sih Mas, aku kadang mau ketemu orangnya sampai ketemu akhirnya kemarin beberapa teman-teman marah sama aku. Kenapa nggak cerita kamu gini? Jadi kemarin Mas, aku itu banyak janjian sama orang. Misalnya contoh diundang sama Mas Anang, Res ngobrol dong. Aku tuh udah takut sendiri kalau sama orang lama. Ketemu yuk kita diundang karena aduh ini pasti pikirannya begitu. Masih orang sayang dulu. Entar kalau aku bilang aku susah, mau nggak ketemu. Jadi aku memang orang overthinking Mas. Jadi maksudnya kamu itu hidupnya susah sekarang, tapi karyamu karya besar. Iya. Aku kalau susah sih alhamdulillah Mas, sudah alhamdulillah. Udah bisa survive ya. Ibaratnya sudah bisa makan baik, punya kosan yang bagus, maksudnya sudah alhamdulillah Allah udah kasih luar biasa. Cuma memang itu tadi belum mungkin belum jejak yang benar-benar bisa. Kamu nggak kepingin ngurus semua karyamu? Kepengen Mas, ini lagi mau diurus. Jadi kan memang sampai pas kejadian ini banyak banget yang datang. Aku pun demam Mas kemarin 2 hari. Aku demam 2 hari karena aku tidak terbiasa dengan ini metabolisme sampai ini wawancara banyak sampai banget bilang sama Gajah, wawancara apa sih Jah? Wawancara ini viral. Emang viral karena gini Mas, buat aku nggak biasa menceritakan ini gitu loh Mas. Sampai mungkin kalau aku ketemu Mas Anang kemarin, aku nggak akan mungkin juga ngomong. Pasti kalau Mas Anang nanya gimana kabar, baik Mas, gimana kira ayo Mas bikin lagu, aku tidak pernah menyentuh area ini. Jadi ketika aku cerita di affair di ini, aku juga bilang nggak usah ditayangin deh aku bilang udah nggak usah, aku bilang gitu, nggak apa-apa biar orang tahu semua keadaan Resa. Karena buat aku gini Mas, aku nggak mau lu lama nggak keluar, tiba-tiba lu keluar bikin cerita begini. Sampai kemarin tadi malam ketemu sama Sania, aku pikir tuh kamu gimmick loh. Enggak, aku enggak gimmick. Jadi sampai ini sumpah ya demi Allah, aku pas di ini tadi perjalanan gini, jauh udah deh Jah, nggak usah ada TV lagi apa segala macam judul kesedihan lagi, udah deh Jah, nggak usah, aku bilang gitu. Ya. Akunya yang jujur Mas, aku demi Allah demi Rasul bingung aku nggak Mas apa-apa. gitu. Nggak yang aku tertarik terus terang kamu survive. Ya alhamdulillah. Itu yang jujur aku kepingin ngobrol sama kamu gara-gara kamu survive. Amin ya. Survive-nya itu nggak gampang aku bilang. Iya kan? Mas. Ada satu titik yang kamu tahu tuh terplanting sedemikian rupa dan kamu meniti pelan-pelan sampai kamu steady. Itu bukan hitungan tahun 1 tahun 2 tahun tapi 10 tahun kamu bersemedi artinya. Nggak kenal orang, nggak mau ngapa-ngapain, artinya kamu dengan kehidupan barumu kamu masih mencerna. Kan berat banget itu. Capek Mas. Sampai sekarang aku bikin ini. Jadi hikmah yang aku dapat nih Mas adalah aku benar-benar lega banget sih. Positifnya aku lega Mas. Aku bisa ibaratnya ketemu orang mau turun, nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi, nggak perlu pura-pura. Dari mana Res? Iya mobil parkir di mana di sana jauh dan lagunya naik apa gitu. Jadi pernah punya sih perasaan seperti itu? Bukan karena pernah Mas, yang selama aku jalanin ini adalah karena orang nggak datang, nggak tahu ya. Yang aku jalani itu mau nyanyi. Kadang mau tampil di TV dipanggil 1-2 kali, ya sibuk mikirin baju, sibuk mikirin ini besok nyari duit sewa mobil gimana apa gitu Mas. Supaya karena Mama, jangan sampai Mas orang tahu kita susah. Mama cuma ngomong gitu. Terlepas positif atau negatifnya. Makanya pas ini keluar aku sampai sholat tahajud aku bilang ya Allah mohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki, jangan marah sama Resa. Kalau akhirnya ini jadi cerita banyak orang, karena sebenarnya aku di affair itu nggak ada mau datang tuh nggak ngobrolin ini Mas gitu. Cuman aku bilang Res lu kemana sih kemana? Jadi aku bilang gini ya sebenarnya nih aku bilang ceritanya juga aku nggak ada yang mau gimana gini loh, aku sebenarnya tuh ngalamin kerugian jatuh itu juga dia kaget. Oke. Paling dalam 10 tahun kamu nggak menceritakan apapun, kamu cuma sama saudara kamu aja. Yang pernah terberatnya apa dalam menghadapi? Dikejar orang Mas, dikejar orang dengan beberapa karena jadi gini, mamaku tuh kerja di salah satu perusahaan namanya Debindo, tapi akhirnya kita punya perusahaan-perusahaan lain dan perusahaan-perusahaan lain ini yang drop. Kalau perusahaan Debindonya sih sampai sekarang nggak ada masalah karena memang Debindo kan perusahaan besar, perusahaan bagus alhamdulillah. Nah perusahaan-perusahaan yang ini drop sampai sekarang Mas, aku tuh nggak pernah nanya sama mama sama papa sampai almarhum meninggal sampai papa. Saat ini tuh aku nggak pernah menanya karena aku mau nanya kondisinya udah bagaimana. Nah ini aku baru mau ketemu lagi sama papa. Aku nggak tahu apakah papa mau cerita sesungguhnya sama aku
Oke. Dengan sebenarnya begini, mungkin karena papa juga kaget aku cerita gini. Awalnya dia telepon sama aku gini, Mas kamu cerita vulgar banget katanya gitu. Karena papa sudah nikah lagi. Terus aku bilang bukan vulgar, aku cuman cerita apa adanya jujur gitu. Nggak ada yang aku tutupin, nggak ada yang, karena kan kalau cerita sesungguhnya nggak bisa ditambahin Mas, nggak bisa dikurangin, nggak mungkin tahunnya aku rubah kan, nggak mungkin kan gitu. Jadi akhirnya masa 2010 11 sampai 2012 itu luar biasa. Terutama 2010 lah. Karena perpindahannya cepat banget dan kita tinggal, ya mungkin ya di luar sana banyak yang mengalami tinggal lebih dari Resa. Tapi karena Resa terbiasa di dunia yang sini, tiba-tiba harus pindah, maaf sampai ke kamar mandi kita tuh, aku sebulan itu waduh berfightnya ya Allah kok kamar mandi gini sampai merinding itu. Semua wah itu fight yang apa Mas luar biasa lah, maksudnya kita tidur sampai kayaknya badan tuh nggak nempel. Percaya nggak percaya gitu. Iya bener gak sih ini bener itu sampai aku bilang ini jangan-jangan sampai ini si bego ini sampai kadang-kadang ini kayaknya lagi mau ngetes nih lagi apa, tapi kok ngetes nggak selesai aku bilang gitu, selesai nggak sampai bertahun-tahun. Iya. Dikejar orang, pasti masalah financial. Yes. Ya aku bingung mobil ya bukan mobil sebanyak itu, harta sebanyak itu kemana, dan jujur Mas aku juga sebenarnya pengen nanya sih kalau ditanya sama almarhum papa, cuman kan kayaknya kita udah lagi terpuruk, kita lagi ini kayaknya nggak pantas kalau aku emang kemana sih duitnya, kan kayaknya nggak pantas ya gitu. Tapi buat aku ada lagi nih, Resa percaya bahwa ini udah perjanjian Resa sama Allah sebelum Resa lahir bahwa nanti lu di umur sekian bakal seperti ini sih. Jadi I go forward lah. Dan buat Resa sekarang adalah, maaf sampai sekarang Mas banyak DM ke Resa minta nomor rekening, mau transfer, dan aku bilang gini, that's not my point. Aku cerita ini walaupun mungkin teman-teman bilang lo udah susah sombong banget, bukan. Tapi kalau aku misalnya contoh, Res kirimin gue video dong lo nyanyi, ntar gue transfer 500.000, ayo mau. Tapi kalau ditransfer mau 1 triliun pun aku nggak mau, karena kalau aku nggak memberikan apa-apa. Karena bukan poin itu dari almarhum mama, bukan. Berarti kamu mau berkarya? Aku mau nyanyi lagi, gitu aja Mas. Wow, itu aja. Hebat banget kamu. Iya, karena buat aku gini, aku mau ngelamar kerja di mana Mas? Jadi sama aku aja deh. Boleh kalau Mas ikhlas ridho, aku mau. Pasti, aku mau. Aku butuh kamu. Insya Allah siap. Selagi nggak mau kecewakan Mas Anang, aku mau. Gak akan. Coba dulu. Karena kamu tinggal kerja sama aku di studioku di rumah. Studioku baru aku build ulang. Iya. Bisa kamu bareng sama aku. Terus berkarya. Siap Mas. Karena ya keren kamu berkarya. Ya, alhamdulillah juga banyak kemarin yang TikTok komen ke Resa bagus. Ya aku cuma bilang dari Mbak Ade juga, makanya aku bilang mudah-mudahan sih pengen gini Mas, banyak yang WA sama Resa, ayo nyanyi lagi, ini momen. Aku bilang gini, karena aku nggak ada persiapan apa-apa Mas, karena ini kan nggak aku buat. Jadi ketika ini keluar, aku memang nggak ada persiapan lagu atau apa, nggak ada. Aku ya memang nggak ada siap apa-apa. Justru aku malah demam 2 hari ini karena ini ada apaan sih, aku bilang gitu. Ya nanti kita ngomong. Ya, Mas, tapi aku terus terang, aku propose kamu aja. Iya Mas bahwa aku siap bareng sama kamu berkarya. Aku memang lagi aktif bersama Bunda dan keluarga, sama Bang Atta juga. Lagi aktif banget berkarya. Kitanya semua lagi aktif berkarya. Kalau kamu jadi part of kita, ya pasti kita senang lah. Alhamdulillah. Ya, karena kamu, ya karya kamu karya bagus-bagus. Kamu punya talenta yang hidden juga. Ya, Mas. Karena dulunya kamu seperti itu. Waktu aku juga denger lagu itu bahwa ciptaan Resa Herlambang, aku gak percaya. Masa ini ciptaan Resa itu? Dia gak pernah ngerang lagu. Dia penyanyi-nyanyinya begitu pula gitu kan. Ya kan kamu nyanyinya dance apa semua. Orangnya begitu meriah gitu kan. Kamu hidupnya meriah banget. Tahu-tahu kamu ciptain lagu sedemikian touchy. Itu lagu touchy sekali waktu itu. Makanya waktu itu Syahrini bisa naik. Itu berarti kamu bisa mengcapture keadaan, bisa mengcapture sesuatu dengan jeli. Insya Allah. Kamu mengcapture sesuatu dan menceritakan kembali menjadi sebuah karya, dan akhirnya disukain banyak orang. Terlepas cerita itu apapun.
Tapi kamu bisa memberikan pandangan yang seperti itu. Itu karya kamu menarik. Makanya aku bilang bahwa kamu punya hal yang hidden yang harus kamu kembangin, dan itu di tahun yang hari ini industri musik Indonesia semakin jauh lebih baik. Aku rasa itu akan bisa menjadi pegangan kamu ke masa depan. Amin. Aku cuma mau buat mama bangga sih, Mas. Maksudnya aku memang nggak dapat warisan yang secara uang atau rumah, tapi buat aku mungkin mama di luar sana, Reza, kamu udah mama jadiin nama besar. Itu bukan waktu yang mudah, bukan uang yang sedikit pada saat itu, karena kan mungkin sedikit banyak yang aku tahu industrinya pada saat itu zaman analog dan sekarang digital sangat berbeda kan, dari mulai promotion, syuting, film, kameranya, bla bla bla. Jadi buat aku cuma selalu berdoa dari kemarin juga sama mama, maksudnya mudah-mudahan mama ridho, Allah ridho, aku bisa minimal mama happy lah di sana, aku bisa nyanyi lagi. Terlepas hasilnya apapun, I just wanted to try back singing again, Mas. Wow. Keren. Itu. keren. Itu yang terus terang menggugah aku pengen ngobrol sama Reza gitu. Nah, makasih, Mas. Ya, di luar apapun aku ingin ngobrol bahwa kamu tough sedemikian kuat. Hidup dalam segala cobaan kamu gitu ya. Mungkin akan ada second life yang luar biasa, atau perjalanan baru yang luar biasa buat seorang Reza. Amin, Mas. Mudah-mudahan kamu pikirin tawaranku dengan baik. Aku juga ada siap bersama kamu, karena kamu juga punya talenta yang besar. Aku juga jadi nervous, bingung. Karena kamu punya talenta besar. Amin, Mas. Insya Allah. Gitu. Yang jelas kayak banyak juga yang kemarin ketemu sama Raffi juga kan, dia bilang ayo bro, aku bantu. Aku cuma bilang intinya aku bekerja sama dengan siapapun asal tidak menjadi beban buat yang bekerja sama. Dan hanya aku membebanin kamu dalam bekerja cuma satu. Iya, Masku. Berkaryalah yang jujur. Insya Allah, Mas. Selama kamu berkarya yang bagus sesuai dengan nurani kamu, itulah yang hebat. Paling aku cuma pesan itu doang. Yang lain gak pesan apa-apa. Karena kamu bagus di situ. Amin ya Allah. Aku ngelihat kamu punya talenta yang hidden, yang aku bilang ini kalau benar-benar terbuild, kamu akan luar biasa. Amin. Sebagai penyanyi solo nanti NX, amin. Kamu berkarya lagi dengan baik. Amin. Kamu akan bisa jadi superstar lagi. Amin. Dan yang pasti perjalanan hidup kamu ke depan itu kamu lengkap sekali, sangat lengkap. Itu yang menurut aku peninggalan almarhum yang akan luar biasa buat kamu next dalam perjalanan selanjutnya. Amin. Wih, aku ngalamin ini. Ya. Mungkin kalau aku ngalamin kayak kamu, mampu apa enggak ya? Kan gak tahu gitu. Jangan ini. Berat kan, makanya artinya perjalanan kamu sangat luar biasa, menginspirasi banyak orang. Gitu, sangat menginspirasi. Kamu tough. Jadi aku sih berharap kamu urus semua karya-karya kamu, kan itu kekayaan kamu daftarkan ke sertifikat karya cipta negara supaya itu menjadi milik kamu. Mungkin sekarang juga mau tanya sama Mas Ana, kemarin aku udah beberapa ketemu sama orang, karena kan itu eksekutif produsernya mama semua, Mas. Dan akhirnya aku dapat satu statement di mana dia bilang, Reza, ini siapa jadi hak waris master, karena ini punyanya mama. Aku langsung bingung, maksudnya gimana? Pernah nggak mama menyatakan hak waris kepada siapa? Aku bilang nggak pernah, dan aku nggak akan mungkin terucap dari mulutku selagi mama masih hidup aku menanyakan hal tersebut kan gitu. Akhirnya aku mengetahui, aku sharing sama kembaranku, sama adikku, ya insya Allah kita diurus. Itu kekayaan kamu yang ditinggalkan almarhum, dan itu luar biasa buat sejarah perjalanan hidup kamu ke depan. Amin. Aku sih mau mencoba memberikan masukan, dan kalau memang diizinkan membantu pun aku mau bantu bagaimana menyelesaikan permasalahan kamu. Amin. Dengan sebaik mungkin, tapi itu melalui dasar naluri kamu menyelesaikan problematika itu, atau menyusun hidup kamu kembali. That's the point I want. Bahwa kamu akan menyusun hidup kembali, artinya dengan yang dulu aku urus kembali, kekayaan almarhum aku harus jaga kembali. Kamu harus urus dengan sebijaksana mungkin, sampai itu menjadi
benar-benar ini adalah kekayaan Reza Herlambang. Amin. Iya Mas. Karena itu diturunin ke anak cucu. Makanya kayak aku kemarin mendaftarkan sertifikat karya ciptaku. Karena itu bahwa nanti anakku, cucuku juga itu lagu kakek. Ini sertifikatnya. I see. Aku akan siap bantu kamu untuk menyelesaikan sampai sertifikat 10 lagu kamu itu. Iya Mas. Aku siap bantu kamu. Karena di negara masih simpang siur tentang harga sertifikat karya cipta. Sebetulnya sudah cukup lumayan terjangkau. Awalnya dulu mahal sekali dan lama. Sekarang kisaran 400.000 dan 15 menit udah selesai. Wow. 15 menit kamu udah dapat sertifikat karya cipta kamu. Aku udah kemarin mendaftarkan 100 laguku pertama. Aku udah 300. Oh. 300 laguku lagi aku daftarin semua. Karena itu kekayaan yang nanti aku turunkan ke anak cucuku. Yeah. Karena itu akan terus menghasilkan. Yeah. Nah, aku akan siap bantu kamu. Nanti aku akan bantu bagaimana lagu Mas. kamu yang hebat-hebat itu tersertifikat dan kamu bangga memegang sertifikat itu. Amin. Karena itulah kamu menyusun sebijaksana mungkin, menyusun sampai ke royalti, sampai kepada master-master punya almarhum yang dulu milik master. Itu benar-benar diurus kembali ke industri. Aku rasa teman-teman industri akan pasti mau membantu kamu. Iya. Ini juga makanya mau aku daftarin lagi kan lagu-lagu ini di digital. Harus. Mudah-mudahan juga teman-teman pencipta kan bisa mau support kayak. Aku support. Aku full support. Kapan kamu mau butuh itu, bagaimana aku akan support. Aku bisa teleponin teman-teman untuk ayo bantu Herlambang, ayo bantu Reza, ayo selesaikan masalah, karena dia adalah salah satu seniman besar, dia karyanya bagus-bagus. Amin. Aku siap bantu itu. Yes, what next? Jadi bahwa Reza ingin Amin, comeback. Mau banget Mas. Good, very good. Karena, dengan segala peristiwa ya. Mau. Hebat banget deh. Mau Mas. Hebat Reza, hebat. Mas. Enggak. Kamu tulus, kamu jujur, makanya dilihat oleh publik. Kamu tulus menyatakan ya ini aku hari ini. Ya, aku cuma mau lega sih Mas, maksudnya. Ya, kayak aku ngeliat bahwa kamu ada yang kamu lepaskan gitu kayaknya. Banget Mas. Iya. Jadi aku kalaupun datang gitu enak lah Mas sekarang gitu. Nggak harus pura-pura pakai baju bagus, harus apa gitu. Jadi hebat. Meskipun itu pertentangan yang cukup kompleks di diri kamu. Ya hebat banget. Hebat banget guys. Enggak lah Mas. Walaupun di keluarga juga sebenarnya ada pro kontra saat ini. Kalau keluarga ada yang bilang bahwa sebenarnya itu nggak perlu ceritain. Tapi aku cuma bilang bahwa I just want to be myself aja, itu aja, nggak ada lebih. Aku juga nggak mengutarakan hal-hal lain yang menyangkut keluarga. I didn't mention any people yang buat aku nggak perlu aku mention ke ruang publik gitu. Cuma I just want to tell people bahwa ya udah, bahwa ini keadaanku. Jadi kalaupun misalnya kalian mau ketemu aku bukan orang kaya lagi. Tapi kalau kalian nggak mau berteman nggak apa-apa. Tapi kalau mau berteman ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi just wanna say that, itu aja sih Mas gitu. Sampai kemarin kayak ada mungkin Mas Upe, Mas Untung tuh RCTI marah ngamuk sama Reza. Lu tuh kenapa nggak cerita sama gue sih gini. Aku bukan nggak mau cerita Mas, aku mau ceritanya tuh piye, ngawalinya gimana? Terus keuntungannya aku cerita sama Mas tuh maksudnya untuk apa, kan nggak ini gitu loh maksud aku. Jadi ya aku ketemu oke, dan aku cerita sama teman-teman, please jangan rubah sikap kalian sama aku bahwa aku oke aja kok, aku nggak perlu dikasihanin dan segala macam. Cuma kalau aku, maaf teman-teman yang DM aku atau dimanapun itu kemarin minta rekening, bukan aku sombong atau nggak mau Mas ya, tapi buat aku kalau kerjaan insya Allah selagi aku mampu, nggak membebani dan klien senang, aku oke gitu. Kalaupun misalnya minta, aku nggak akan mention my number account gitu. No. Ya mudah-mudahan mereka merubah ingin bantu kamu dengan membeli karya kamu yang akan datang. Amin, amin Mas. Kemarin tadi malam sama kembaranku lagi coba membuat lagu yang bukan karena kejadian ini, tapi aku just wanna say present satu buah lagu buat terima kasihku sama mama, sama perjalanan apa yang itu sih pengen aku buat. Jadi, ya itu doa kamu. Gak bisa balas kebaikan mama Mas. Aku bisa rasain perasaan gak bisa kamu. balas kebaikan mama, maksudnya apa ya, mama papa apa ya, aku
Aku cuma anak main mas dulu. Ya aku lihat kan. Cuma nyanyi lagi duduk di sekolah dipakein nyanyi latihan ini pakein baju apa cuma gitu aja. Jadi baru berasa bahwa apa ya orang tua begitunya sama apa anak. Dan sampai mama mau meninggal dia pegang kapan mas nyanyi lagi dan TV insya Allah. Mudah-mudahan mah kalau semua udah di garis tangan resang nggak akan meleset insya Allah dengan jalannya. Nggak mau aku kalau cinta mama. Luarin aja karena aku bilang bahwa kalau perasaan kamu hari ini kamu bisa mengingat semua kebaikan almarhum, kamu bisa melihat perjalanan hidup kamu dengan baik dan mengartikan kembali bahwa kamu ingin berkarya, bahwa kamu tidak ingin berpantuk tangan siapapun, bahwa saya hanya ingin berkarya. Aku ingin berkarya. Ya Allah akan insya Allah berikan jalan. Amin. Allahumma insya Allah. Ya aku juga bisa rasain beratnya kamu kayak apa ya. Tapi aku kembali saranin atau mau sharing hanya aku juga pernah mengalami hal yang berat. Ya, aku hanya bisa pasrah dan aku berkarya. Karena aku dikasih Allahnya. Kamu bisa ngarang lagu, kamu bisa berkarya dengan baik, lakukanlah apa yang kamu mampu. Jadi ada satu kata-kata dari almarhum Mas dia gini, Mas kamu tahu nggak? Kenapa mama mati-matian bikin kamu jadi penyanyi? Satu, mama dulu nggak bisa jadi penyanyi. Mama dulu tuh zamannya guru almarhum Guru Soekarno Putra itu Mahardika dan lain-lain itu sering dengar ceritanya dia. Terus dia bilang kamu punya duit berapa ribu triliun pun kamu mau jadi cakep bisa. Kamu mau punya apa doang mau rubah apapun bisa. Tapi kalau kamu nggak punya suara bagus, kamu mau punya duit berapa triliun pun kamu mintanya negonya sama yang di atas. Jadi ketika kamu dikasih lagu, that's why mama mau itu. Jadi buat aku bahwa iya juga sih, maksudnya bersyukur banget walaupun aku dikasih sedikit suara bisa nyanyi gitu ya mas, tapi itu negotiationnya langsung sama, karena kan mungkin aku juga sempat ngajar, bisa punya pengalaman ngajar solmisasi sama untuk vokal good. Sama waktu itu almarhum Bang Elva Singer. Jadi kita tahu ada Deftone ya, Deftone kan kalau Deftone sampai berapa kenapa sih nggak mau, kalau Deftone itu susah. Ya buat aku kalau Deftone itu you should be negotiation back sama Tuhan. Kamu hebatnya gitu loh. Kalau masih false dikit ya, hearing atau your pitching atau belajar solmisasi bisa diajarin, ataupun technical rasa itu bisa dibuatkan gitu. Tapi kalau yang namanya Deftone kamu bisa aku bikin nyanyi, cuman kan pasti aku pakai Melodyne yang aku buat pun nanti suaramu akan jadi robot dan itu bukan penyanyi buat aku gitu. Jadi itu yang mungkin almarhum bilang bahwa mau duit berapapun nggak akan bisa dioperasi kalau kita udah rusak gitu. Jadi buat aku ya aku termasuk bersyukur. Dan aku lagi coba bersyukur. Aku bukan orang baik mas. Aku lagi belajar pengalaman dan itu bersyukur dan makanya mau berkarya. Aku bilang bahwa ya nggak bisa aku ucapkan lagi selain kamu hebat, kamu kuat. Mas. Amin. Aku cuman berharap kamu bagian dari industri musik Indonesia yang pernah berkarya besar. Amin. Karena kamu juga waktu itu bisa melahirkan albumnya, singlenya seorang penyanyi besar Indonesia juga sehari ini. Dan itu gak mudah pada saat itu jadi puncak, tapi mau menyanyikan sebuah lagu dari pencipta lagu baru, artinya kan bahwa kamu baru hari itu nyiptain hari itu. Makanya bahwa kamu punya talenta, aku berharap kamu disitulah kamu tempatnya. Mudah-mudahan aku sih ngelihatnya sebegitu ya, bahwa tempat kamu di situ. Mudah-mudahan kamu punya kekuatan besar di situ untuk perjalanan selanjutnya, dan kamu pasti akan jadi orang yang jauh lebih hebat. Satu lagi juga mas, dengan yang masalah online hari ini juga banyak sampai teman-teman DM ke aku, terus itu harus diurus bawa duitmu miliar aku segala macam. Aku bilang gini, kalaupun benar uangku sekian itu banyak, kalaupun itu tidak diberikan sama aku tidak akan mau menyentuh label itu dan Pak Iwan, karena buat aku bisa pindah ke rumah ke BSD dengan 50 juta itu udah lebih dari miliar. Udah bagus ya. Pak Iwan udah baik. Jadi buat aku teman-teman juga
aku nggak ada masalah sama Teteh, aku nggak ada masalah dengan pihak label, baik-baik. Jadi sekali lagi aku juga nggak mau cerita ini dijadikan disenggol-senggol karena aku nggak mau lahir dari situ, Mas. Sumpah demi Allah, aku nggak mau lahir dari situ. Sumpah. Makanya aku bilang tadi bahwa selesaikan sebijaksana mungkin. Supaya perjalanan kamu ke depan juga tidak ada kerikil lagi. Mudah-mudahan kamu menemukan jalan yang luar biasa ke depan. Karena kalau nggak mau ikhlas susah, akan ribut terus jatuhnya. Mendingan ikhlas. Itu milik Allah, biarkan nanti dikembalikan dengan cara lain. Pasti ada cara lain. Very good. Guys, gini kalau ngomong sama Reza bisa nggak keralek. Aku juga sangat tersentuh dengan dia sangat tulus, dia sangat jujur. Dan kita support dia ke depan. Aku orang yang siap mensupport dia. Mudah-mudahan keinginannya aku juga bisa disambut baik. Aku masih berharap, aku siap support. Kebutuhannya apapun aku akan bantu selama ini for your future. Karya kamu, untuk talenta kamu ke masa depan. Karena aku masih 36 tahun. Beda 16 tahun. 16 tahun, yes. Senang bisa berkolaborasi dengan anak muda yang punya kekuatan seperti kamu. Ya, aku sih berharap bisa berjalan. Jadi sekali lagi terima kasih Reza mau ke sini karena pertanyaanku hanya tentang bagaimana keinginan kamu ke depan dan aku udah tahu jawabannya dan aku bersyukur bahwa kamu akan tough kembali masuk ke industri musik Indonesia karena musik ini pasti terbuka jalan lebar buat Reza yang pernah meletuskan karya yang luar biasa dari seorang penyanyi Syahrini dulu. Karena aku bilang itu lagu bagus sekali. Terima kasih. Akhirnya bisa diterima banyak pihak. Gitu ya. Jadi aku berharap kamu jangan berhenti berkarya. Enggak. Aku sih masih kepingin dengar suara Reza yang asli di sini. Sure. Sedikit aja. Sure. Biar ini buat kenang-kenanganku di podcastku. Lagu apa Mas? Terserah kamu. Lagunya yang ingin kamu nyanyikan, silahkan aja. Aku kepingin denger partnya. Lagu yang ini aja ya, Syahrini aja. Ya boleh, silahkan. Gak apa-apa, benar. Silahkan. Kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Kau selalu permainkan wanita, kau ciptakan lagu tentang cinta, hingga semua tahu kau makhluk sempurna. Wow. Reza Herlambang, aku berharap kamu terus berkarya. Amin Mas. Aku siap bersama kamu. Kita support karya Reza Herlambang ke depan, guys. Jadi tadi ucapannya Reza luar biasa bahwa bukan tidak ingin menerima bantuan kalian, tapi Reza berbesar hati ingin aku mau berkarya kembali, support aku aja. Mungkin meaningnya hanya itu, dan itu buat aku sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Reza. Mas. Guys, terima kasih udah menonton kita.